Untuk order reaksi tingkat tinggi ini tidak berlaku untuk orde 1 ya. Jadi tidak berlaku untuk orde 1. Jadi berlaku untuk orde 0, 2, 3 dan lebih dari orde 3 kalau ada ya. Order reaksi yang berorde lebih dari 3. Hasil integrasi menghasilkan jadi seper N dikurang 1 buka kurung seper A di pangkat N dikurang 1 dikurang seper A0 N dikurang 1 tutup kurung sama dengan K dikali T. Apabila kedua suku dikalikan dengan N dikurang 1 dikalikan A0 di pangkat N dikurang 1, maka diperoleh bentuk persamaan seperti ini. Jadi ini tidak ada ya, ini sebetulnya harusnya pindah ke atas, ini hilang ini. Jadi sama dengan buka kurung A0 dibagi dengan A, tutup kurung, pangkat N dikurang 1 sama dengan 1 ditambah A0 pangkat N dikurang 1 dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung K dikali dengan T. Jadi ini berlaku untuk semua jenis order reaksi dan order reaksi tingkat tinggi kecuali order 1. Sekarang kita masuk ke reaksi order semu. Apa syarat-syarat terjadinya suatu order semu? Yang pertama adalah apabila konsentrasi 1 atau lebih dari 1 reaktan itu jauh melebihi konsentrasi reaktan lainnya. Yang kedua adalah reaktannya bekerja sebagai katalis. Jadi inilah syarat terjadinya suatu order semu. Contoh reaksi hidrolisis ester. Jadi ester itu inilah ester hidrolisis dengan H2O dengan bantuan katalis asam menghasilkan asam asetat ditambah alkohol kemudian menghasilkan lagi kembali lagi menghasilkan asam. Ini yang dikenal sebagai katalis aktif. Nah, kalau kita perhatikan adalah H+ ini sebagai katalis, maka berlakulah syarat yang kedua. Kemudian H2 di sini adalah dalam keadaan berlebih, maka berlakulah untuk syarat yang pertama. Jadi kalau secara bentuk persamaan laju reaksi P sama dengan min do ester dibagi 2T sama dengan K dikali konsentrasi H2O dikali konsentrasi H+ dikali konsentrasi dari ester. Nah, karena ini H2O berlebih dan H+ sebagai katalis, maka kita simbolkan K-nya itulah konstanta order semu atau disimbolkan K aksen sama dengan konsentrasi H2O dikali konsentrasi H+. Jadi order sesungguhnya dari hidrolisis ester ini adalah 1. Nah, kalau kita bayangkan ya, ini kan minimal order 2, tapi karena dia memenuhi kedua syarat ini, sehingga ini hidrolisis ester ini termasuk ke dalam order 1 ya, atau masuk ke dalam kelompok order semu. Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan order reaksi. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode grafik, yang ketiga adalah metode waktu paruh. Nah, nanti di mata kuliah lebih lanjut TRK, jadi nanti metode substitusi dan metode waktu paruh akan dipelajari. Untuk materi penentuan order reaksi ini adalah
saya cukup menggunakan metode grafik atau metode integral. Nah, kalau metode grafik, jadi apa? Anda harus ingat lagi untuk order 0, 1, 2, kemudian 3. Kalau untuk order 0 adalah tentu konsentrasi versus waktu. Kalau untuk order pertama adalah length konsentrasi versus waktu. Kemudian kalau untuk order kedua adalah seper konsentrasi versus waktu. Ini adalah untuk waktu paru. Apa hubungan antara waktu paru dengan seluruh konsentrasi jika seluruh reaktan adalah sama. Jadi apa? T seper 2 sama dengan seper A dipangkat N dikurang 1. N adalah order reaksi. Kemudian inilah metode substitusi. Jadi apa? Jadi langkah pertama adalah data yang terkumpul dari hasil pengamatan. Jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai order reaksi. Nah, jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan order tersebut. Ya, jadi kita melihat K-nya yang konstan. Kalau K-nya konstan, maka ya itulah order reaksi dari reaksi tersebut. Nah, ini ada data seperti ini. Apakah termasuk order 0 atau order pertama? Ya, tentu kita coba membuktikan dengan metode grafik atau metode integral. Oke. Cara menentukan apakah suatu reaksi itu order 0 atau 1. Jadi saya cuma mengambil sampel di sini adalah untuk order 0 atau 1. Sebetulnya masih ada order 2 atau order yang ketiga ya. Nah, jadi yang pertama adalah plot data sumbu Y. Jadi misalnya adalah konsentrasi A versus sumbu X. Jadi sumbu X adalah waktu, kemudian diregresi. Jadi Anda harus mempelajari lagi metode regresi ya. Jadi apa di kalkulator maupun di Excel. Jadi misalnya dapatnya adalah bentuk persamaannya seperti ini. Y sama dengan BX ditambah dengan A. Kemudian diperoleh R pangkat 2-nya atau koefisien korelasi dengan tertera pada monitor di Excel maupun di kalkulator nantinya. Kemudian ini untuk order pertama ya. Kemudian kalau untuk order yang kedua, adalah untuk order 0, kemudian ini adalah untuk order yang pertama. Kalau untuk order yang pertama adalah plot data length A sebagai sumbu Y versus waktu sebagai sumbu X. Kemudian regresi, kemudian misalnya dapat bentuk persamaan linearnya adalah Y sama dengan BX ditambah A. Kemudian didapatkan koefisien korelasinya atau R pangkat 2-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apakah di order 1 atau order 2? Apakah di order 0 atau apakah di order 0 atau order 1? Tentu kita melihat dari koefisien korelasinya. Kita bandingkan kedua koefisien korelasi dari order 0 dan order 1. Nah, yang paling mendekati R pangkat 2-nya sama dengan 1, itulah yang dipilih. Jika order 0 yang mempunyai R2 lebih mendekati 1, maka dia termasuk order 0. Jika perlakuan yang kedua mempunyai R2 lebih mendekati 1, maka ordernya adalah order 1. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Jadi, suatu percobaan tentang kerusakan vitamin C selama proses sterilisasi pada suhu 100